Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang TKW cantik asal Cirebon, yang diperebutkan kedua majikannya karena kecantikannya tapi berujung konflik dan berakhir tragis. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa kecil di Cirebon, hidup seorang wanita muda bernama Safina. Ia dikenal cantik, dengan kulit sawo matang yang cerah, mata bundar tajam, dan senyum yang menawan. Namun, di balik parasnya yang memikat, Safina memendam luka dan mimpi besar yang terus membakar hatinya. Hidup di bawah garis kemiskinan, ia melihat bagaimana keluarganya harus bekerja keras tanpa kenal lelah hanya untuk sekadar bertahan hidup. Ayahnya adalah seorang petani kecil yang sering gagal panen, sementara ibunya menenun kain batik untuk dijual dengan harga murah di pasar desa. Sejak kecil, Safina selalu merasa dirinya berbeda. Ia yakin bahwa hidup miskin bukanlah takdirnya. Saat anak-anak lain puas bermain di sawah dan menikmati masa kecil, Safina justru lebih sering merenung. Ia membayangkan dirinya hidup dalam kemewahan, mengenakan gaun-gaun indah, dan bepergian ke tempat-tempat megah. Dalam pikirannya yang muda, kekayaan adalah kunci untuk keluar dari penderitaan. Ambisi Safina semakin besar ketika ia beranjak remaja. Dengan kecantikan yang mulai bersinar, ia menjadi pusat perhatian banyak pemuda desa. Namun, Safina tidak tertarik pada cinta mereka yang polos. Baginya, cinta hanya akan membuang waktunya. Ia menginginkan sesuatu yang lebih besar, kebebasan, kekuatan, dan uang. Kehidupan Safina menjadi lebih sulit ketika adiknya yang lebih kecil jatuh sakit. Biaya pengobatan yang mahal memaksa keluarganya untuk menjual satu-satunya sawah yang mereka miliki. Melihat penderitaan keluarganya, Safina semakin yakin bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain dirinya sendiri. Hari-harinya diisi dengan kerja keras membantu ibunya menenun kain sambil terus memikirkan jalan keluar dari kehidupan mereka yang memprihatinkan. Saat menonton acara televisi di rumah tetangga, Safina mendengar cerita tentang para tenaga kerja wanita TKW, yang bekerja di luar negeri. Mereka digambarkan sebagai wanita tangguh yang kembali dengan membawa uang banyak, bahkan ada yang berhasil membangun rumah megah di desa mereka. Cerita itu menjadi semacam pencerahan bagi Safina. Ia membayangkan dirinya menjadi salah satu dari mereka, kembali ke desa dengan membawa keberhasilan besar yang akan mengangkat martabat keluarganya. Dengan tekad bulat, Safina mulai mencari informasi tentang cara menjadi TKW. Ia mendatangi salah satu agen penyalur tenaga kerja yang ada di kota terdekat. Namun, prosesnya tidak semudah yang ia bayangkan. Safina harus mengikuti pelatihan khusus, mulai dari bahasa Arab dasar hingga keterampilan mengurus rumah tangga. Ia juga harus membayar sejumlah uang untuk proses administrasi, yang tentu saja menjadi tantangan besar bagi keluarganya yang sedang dilanda kesulitan ekonomi. "Aku akan pergi, Bu. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari kemiskinan," kata Safina dengan suara penuh tekad kepada ibunya yang tampak ragu. "Bagaimana kalau kamu tidak cocok di sana? Ini negeri orang, Nak. Ibumu tidak ingin kamu hidup susah sendirian di tempat asing," jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Safina tidak goyah. Ia mengumpulkan uang dengan cara apapun, termasuk meminjam dari beberapa tetangga. Keinginannya untuk pergi sudah tak tergoyahkan. Dalam hatinya, ia berjanji akan mengembalikan setiap pinjaman dengan cepat setelah sukses di negeri orang. Setelah melewati pelatihan selama 3 bulan, akhirnya Safina mendapat panggilan dari agen yang mengatakan bahwa ia diterima bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Waktu keberangkatan ditentukan hanya beberapa minggu setelah pengumuman itu. Safina berkemas dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih meninggalkan keluarganya, terutama ibunya yang kini harus menjalani hari-hari tanpa kehadirannya. Namun di sisi lain, ia merasa penuh semangat dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Penerbangan menuju Arab Saudi menjadi pengalaman pertama Safina naik pesawat. Ia terpesona dengan keindahan awan yang dilihat dari jendela pesawat, sambil membayangkan hari-hari penuh keberhasilan yang menantinya di negeri asing. Safina menanamkan dalam pikirannya bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertahan. Kekayaan dan kesuksesan sudah tampak jelas di depan matanya, tinggal bagaimana cara meraihnya. Setibanya di Arab Saudi, Safina bekerja pada sebuah keluarga kaya di Riyadh. Keluarga tersebut terdiri atas 2 saudara laki-laki yang menjalankan bisnis minyak keluarga, Khalid dan Amir. Khalid, sang kakak,
adalah pria matang berusia 40-an yang tegas dan cenderung keras kepala. Sementara itu, Amir, sang adik, lebih muda 5 tahun, memiliki sifat lebih santai namun ambisius. Safina segera menyadari bahwa daya tariknya dapat menjadi senjata di tempat asing ini. Berbeda dengan pembantu lain, Safina tidak hanya rajin bekerja tetapi juga pandai berbicara. Ia sering menggoda Amir dengan kata-kata manis dan menunjukkan sikap lemah lembut kepada Khalid. Meski awalnya hanya iseng, Safina melihat bahwa kedua majikannya mulai memperhatikannya lebih dari sekadar pekerja. Seiring berjalannya waktu, Safina mulai memainkan rencana besar. Dengan sengaja, ia menciptakan persaingan di antara Khalid dan Amir. Safina kerap menceritakan kepada Amir bagaimana Khalid memuji kecantikannya dan sebaliknya. Ia menebar rasa cemburu tanpa pernah menampakkan niatnya yang sebenarnya. Khalid mengatakan aku sangat rajin, bahkan menyebutku mirip dengan seorang bidadari. Tapi aku rasa itu hanya basa-basi, kan? Kata Safina sambil tersenyum manis kepada Amir. Amir, yang diam-diam tertarik pada Safina, merasa terpancing. Dia hanya suka berbicara tanpa pikir panjang. Jika dia sungguh-sungguh, pasti dia sudah bertindak lebih dari sekadar pujian. Sementara itu, Safina juga sering berdiskusi dengan Khalid tentang Amir. Dengan raut wajah polos, ia mengatakan bahwa Amir tampaknya terlalu bebas dan kurang fokus pada bisnis keluarga. Khalid, yang memang kerap berselisih dengan adiknya, merasa pendapat Safina masuk akal. Kamu sangat bijaksana, Safina. Pemikiranmu benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Seandainya semua orang di sini secerdas dirimu, ujar Khalid dalam satu kesempatan. Lambat laun, persaingan antara Khalid dan Amir semakin memanas. Keduanya mulai terang-terangan menunjukkan perhatian khusus pada Safina. Khalid sering membelikan perhiasan mahal dan pakaian indah, sedangkan Amir tak segan mengajak Safina jalan-jalan ke tempat-tempat eksklusif, sesuatu yang jarang dilakukan seorang majikan kepada pembantunya. Safina menikmati perhatian itu, namun ia tidak pernah benar-benar memihak salah satu dari mereka. Di balik kecantikan wajahnya, ia terus menyusun rencana. Dengan lihai, ia mencuri sebagian uang yang dipercayakan kepada dirinya untuk belanja keperluan rumah tangga. Setiap kali, ia hanya mengambil dalam jumlah kecil agar tak mudah terdeteksi. Namun, semuanya berubah ketika Khalid secara tak sengaja memergoki Safina berbicara mesra dengan Amir di taman belakang rumah. Khalid marah besar. Ia merasa dikhianati oleh Safina dan adiknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriak Khalid dengan suara menggelegar. Safina yang berpura-pura kaget, segera menangis. Tuan Khalid, Anda salah paham. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Amir karena telah membantu saya membelikan obat untuk ibu saya di kampung. Namun, Khalid tidak semudah itu percaya. Perselisihan antara saudara itu pun memuncak. Amir menyatakan cintanya secara terbuka kepada Safina, menantang Khalid untuk membiarkan wanita itu memilih. Dia berhak memutuskan sendiri. Khalid, ini bukan lagi tentang siapa yang lebih tua atau berkuasa, kata Amir penuh emosi. Khalid, yang merasa dilecehkan oleh adiknya sendiri, dengan tegas menolak ide tersebut. Ia mengancam akan memecat Safina jika wanita itu tidak menjauhi Amir. Di tengah ketegangan itu, Safina mulai merasa posisinya terancam. Ia tahu bahwa jika ketahuan bermain-main dengan kedua majikannya, ia bisa diusir bahkan dituntut secara hukum. Namun, ia terlalu jauh melangkah untuk kembali. Suatu malam, Khalid dan Amir terlibat perdebatan sengit. Dalam suasana yang panas itu, terjadi tragedi. Amir yang tidak dapat menahan emosi, secara tidak sengaja mendorong Khalid hingga jatuh ke lantai marmer yang keras. Khalid kehilangan keseimbangan dan kepalanya terbentur keras. Darah mengalir deras, dan Khalid tewas di tempat. Amir panik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat situasi ini, Safina segera mengambil alih. Dengan kecerdikannya, ia membantu Amir membersihkan tempat kejadian dan menyusun alibi. Kita katakan bahwa ini kecelakaan. Khalid terpeleset dan jatuh sendiri, ujar Safina dingin. Amir yang masih terguncang, mengikuti rencana Safina. Namun, rasa bersalah terus menghantui dirinya. Selama beberapa minggu berikutnya, Amir menjadi lebih tertutup dan sering melamun. Safina yang awalnya berharap bisa memanfaatkan situasi ini, justru merasa terpojok ketika polisi mulai menyelidiki kematian Khalid. Penyelidikan polisi akhirnya mengungkap kejanggalan dalam kematian Khalid. Seseorang dari rumah tangga tersebut memberikan kesaksian bahwa malam itu, ia mendengar pertengkaran hebat. Polisi pun menaruh curiga kepada Amir. Dalam keadaan terdesak, Amir akhirnya mengakui segalanya kepada polisi,
termasuk peran Safina dalam membantu menutupi kejadian tersebut. Safina yang merasa dikhianati oleh Amir, membalas dengan mengungkap bahwa Amir yang pertama kali menyerangnya. Keduanya saling menyalahkan, membuat situasi semakin rumit. Pengadilan memutuskan bahwa Amir bersalah atas pembunuhan kakaknya dan dijatuhi hukuman berat. Safina, meski tidak terbukti terlibat langsung, dihukum atas tuduhan pencurian dan persekongkolan, sehingga ia dideportasi kembali ke Indonesia. Setibanya di Cirebon, Safina mendapati dirinya kembali pada kemiskinan yang dahulu ia tinggalkan. Warga desanya mencibirnya, menganggap ia membawa aib besar bagi keluarganya. Segala rencana dan ambisinya runtuh. Dengan penuh penyesalan, ia menyadari bahwa keserakahan dan kecantikannya yang ia andalkan telah menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Kisah Safina berakhir dengan ia yang hidup sederhana, bekerja sebagai penjahit kecil di desanya. Meskipun ia kehilangan segalanya, ia menemukan pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau kecantikan, tetapi dari kejujuran dan kesederhanaan hidup. Namun, bagi Safina, pelajaran itu datang dengan harga yang terlalu mahal.